Selanjutnya, ini ada 22 orang. Dasar warna ya, dasar warna kalau kita perhatikan di sini, dasar warna, dasar tadi RGB-nya umumnya, kemudian ada CMYK ya. Oke. Kenapa warna itu sangat penting untuk citra? Karena semua citra itu akan dikonversi menjadi citra digital dari analog ke digital. Citra itu yang digital itu adalah terdiri dari color. Color itu yang membentuk pixel ya. Pixel yang itu yang kita lihat terdiri dari uh, beberapa color yang disebut berbentuk kotak-kotak ya. Kemudian pixel mempunyai koordinat posisi yaitu pada sumbu XY ya, yang menunjukkan NM, di mana M barisnya dan N itu adalah kolomnya ya. Contoh, ini sebuah citra pada posisi koordinat XY dari 0 ke N kurang 1 atau sumbu X itu merupakan kolom barisnya N kurang 1 ya. Jadi tadi citra membentuk pixel, pixel itu membentuk sebuah metrik sebuah gambar atau citra. Nah, untuk per barisnya ya, dari titik 0 ke M kurang 1 pada Y itu membentuk posisi sebuah Excel pada ini adalah kolomnya. Jadi N-nya baris, M-nya yang di ininya ya. Kemudian kalau kita perhatikan pada TV ya, TV apakah itu TV yang kita television ataupun layar monitor, layar yang membentuk itu menunjukkan representasi color ya. Jadi keberapa ketajaman citra yang kita lihat, objek yang kita perhatikan ya. Jadi semua citra itu berada pada titik XY yang seperti kita lihat tadi. Ini software yang memang bisa merepresentasikan atau mengkonversi sebuah citra digital menjadi pixel, itu bisa menggunakan Octave namanya, kemudian MATLAB. Octave udah jarang dipakai, MATLAB masih ada, tapi sekarang berpindah ke Python ya. Contoh, contoh di sini ada sebuah citra itu adalah R itu di sini adalah warna black, hitam. Namun ini adalah membentuk komponen warna RGB. RGB itu adalah angka-angka numerik yang bila dikonversi, ini ya citra berukuran 12x12 dikonversi menjadi metrik menjadi ini dia ya. Jadi kalau kita perhatikan ada semacam membentuk huruf R ya. Dengan 66 ini dia ya. Nah, kalau ditanya berapakah nilai pixel pada titik 21? Baris kedua, kolom pertama 6. Berapakah titik pada F47? Baris keempat ya 4, kolom ke-7 hasilnya 2, 3, 7. Nah, ini dia memperhatikannya. Berikutnya, ya ini tadi menampilkan citra ini, ya ini tadi citra dikonversi ke pixel, ini membentuk metrik, ini menggunakan MATLAB. Nah, ini dia melihat kuantisasi citra. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana melihat citra tadi berubah dari pixel, ya. Ini isyarat analog yang kamu domain frekuensi yang kemarin kita bahas, yaitu mengubah sinyal yang berbentuk frekuensi menjadi sinyal digital, sinyal analog. Nah, itu dia. Oke. Berikutnya, kalau kita perhatikan ini adalah sebuah citra juga. Citranya kalau kita perhatikan adalah black. Namun kalau kita perhatikan di sini angka-angka yang membentuk citra ini adalah 1 dan 0. 1 dan 0 itu merupakan citra biner. Ini semua di gambar yang 3 ini menunjukkan citra biner. Ini citra yang dinyatakan isyarat digital. Ya, ini citra, ini ada background-nya yang ditumpangi pada grid. Grid ini adalah berbentuk kotak-kotak ini ya. Nah, kalau sebuah citra dikonversi ke pixel 1 dan 0, itu 1 hitam, 0 putih, ini merupakan namanya citra biner ya. Pada nambah-nambah terus. Kenapa sih Andri ini? Susah. Oke. Nah, kalau kita perhatikan red, hijau, green, blue yang tadi ini selain tadi sebuah citra dipengaruhi oleh pixel, ini adalah dipengaruhi oleh
bit. Bit itu adalah apakah 1 bit, 8 bit, 12 bit, 14 bit, 16 bit. Ibu contohkan dulu ya di sini ya. So, window. Oh, sebentar. Melihat ukuran citra sebuah Oke, contoh di sini ada citra ya. Apa tadi? Mana tadi ya? Kok tidak dapat? Citra-citra. Oke, oh ini ya. Contoh, ini gambar ibu foto aja ini ya. Nah, ini kamu klik kanan mengetahui di sini aja pun terlihat memang ya. Ini tipenya JPG, ini sudah digital. Ini dimensionnya. Jadi ukurannya adalah panjang kali lebar si citra ini 400 kali 16. Ini klik kanan, properti. Properti, di sini kita lihat nanti di sini ya, filenya JPG, kemudian detailnya kita lihat, ukurannya dimension ya, ukurannya 400 kali 600, width-nya 400 pixel, height-nya 600. Nah, ini dia DPI, ukuran ininya, resolusinya, bit depth, bitnya 24, resolution unitnya. Ini dia merupakan gambar yang kita bisa melihat ukuran sebuah gambar. Jadi kalau misalnya ada sebuah citra, berapa bit, berapa pikselnya, nah, ini bisa kamu klik kanan tanpa kamu harus masuk ke Photoshop dulu. Nah, itu contoh melihat properti ataupun ukuran sebuah citra. Namun bisa juga kamu mau lihatnya dengan membuka Photoshop-nya ya. Oke, Ibu lanjut lagi. Oke ya. Nah, itu tadi ya. Jadi itu tadi sebuah citra yang memang terdiri dari beberapa yang ditampilkan pada MATLAB ya, melihat hasilnya. Jadi kalau kita lihat di sini selain atribut warna yang ini tadi ya, warna pokok itu adalah RGB yang oke ya, ini enggak kurang apa dia ya, kurang ini aja. Oke, oke. Oke ya. Ini tadi kita lihat melanjutkan ya. Ini kenapa sih ada ini bolak-balik? Rika, Luti. Mungkin jaringan di kampung gitu, Bu. Oh, wis. Oh, Joti. Oke, terganggu juga jadinya apa Oke. Kita perhatikan tadi, jadi itu caranya tadi untuk melihat berapa properti, kamu klik aja klik kanan properti, jadi bisa dilihat dimension itu ukurannya, berapa panjang, berapa lebar, kemudian berapa pikselnya, itu ya, formatnya JPG, itu bisa dilihat ya, tapi bisa juga kamu masuk ke Photoshop supaya lebih detail ya, melihat berapa pikselnya. Ya, kemudian selain tadi pixel mempengaruhi sebuah citra, ada juga disebut dengan bitnya, bit per pixel ya. Contoh tadi 1 bit itu adalah biner yang untuk kalau pernah kamu lihat apa kertas yang faksimile ya itu adalah 1 0. Jadi 0 range-nya 0 ke 1, hitam ke putih, putih ke hitam ya. 8 bit ini umum. Foto-foto yang kita pakai itu biasanya 8 bit. Ini bisa kamu perhatikan kalau misalnya di Photoshop ini terlihat ya. 8 bit, 64 bit, 32 itu mempengaruhi ya. Kemudian ini di range-nya 0 ke 255. Andri, kenapa kamu nggak bisa? Sekali lagi kalau Andri nggak dapat, tidak apa-apa. Tunggu di situ aja ya, karena materinya kita agak mengganggu sedikit ya. Kemudian ini kualitas tinggi, kualitas profesional, ini dipengaruhi bitnya 16. Semakin tinggi bitnya itu mempengaruhi kualitas foto, juga mempengaruhi berapa
ukuran si fotonya ya, itu mempengaruhi juga ya. Berikutnya ada yang 24, 36, nah ini RGB umum, 42. Ini CMYK cetakan digitalnya RGB kualitas profesional. Ini beda memang kalau misalnya dia seorang fotografer ya, ini beda lagi. Ini kita berbicara di dalam citra bagaimana sebuah color itu yang dikonversi ke digital. Digital ini yang mau kita lihat dasar warnanya itu dari mana? Hasil spektrum tadi ya, spektrum yang merupakan kekuatan cahaya atau yang ditunjukkan oleh ultraviolet atau sinar matahari ya. Nah, ini berikut kuantitas aras. Kita lihat beberapa contoh foto ya. Kalau kita perhatikan ini fotonya hampir sama ya. Sama, hanya yang A 8 bit, ini 5, ini 4. Ini masih tidak terlihat perbedaannya. Di 3 bit, 2 bit dan 1 bit. Ya, ini dia. Ini sebuah kualitas foto dipengaruhi bit atau resolusinya ya. Ini berdasarkan pikselnya. Kalau tadi berdasarkan apa itu bitnya, resolusinya, ini berdasarkan ukuran pikselnya. Nah, ini gambar Selena ini adalah 512 kali 512 piksel. Ini adalah 256 kali 256. Perhatikan, ada sedikit bisa kita lihat bedanya. Kemudian di 128 ke 64 ke 64 ya, terlihat. Jadi ini berdasarkan resolusi bit, ini berdasarkan ukuran pikselnya. Jadi pikselnya bisa dilihat tadi ya, kamu klik kanan berapa bit. Kemudian tadi kalau kamu perhatikan ada di situ DPI, dot per inch ya. Jadi kalau kamu ngeprint ada di situ jumlah piksel per inci. Ini juga mempengaruhi kualitas sebuah foto atau citra ya. Misalnya 300 dpi menyatakan citra akan dicetak dengan jumlah piksel sebanyak 300 sepanjang 1 inci. Nah, ini membaca citra. Oke. Ini sudah bisa menampilkan citra di MATLAB dan Python? Sudah ada yang bisa? Belum ada? MATLAB-nya kamu pakai yang berbayar, bukan berbayar, yang ada sebulan, bisa dicoba. Yang kemarin Ibu itu daripada menginstal, kamu bisa gunakan. Python memang agak rumitnya di menginstal itu, tapi kalau misalnya tahap awal, kalau mau pelajari, Ibu pikir memang kalian udah semester 6 ya. Tapi kalau tadi semester 4 masih bagus, itu didalamin ya. Jadi tadinya Ibu mau bikin video menampilkan citranya aja. Jadi ini bagaimana mau menampilkan sebuah citra. Contoh. Ya. Ini adalah Imprint mendukung pembacaan citra. Oke. Oke, ini dia ya. Ini adalah beberapa format atau yang digunakan di MATLAB untuk misalnya A sama dengan Imprint nama file. Nama filenya apakah JPG, BMP, PNG, boleh ya. Ini berfungsi Imprint membaca. Insert A, ini menampilkan citra. Kalau dibuat di situ A12, ini adalah posisi citra pada warna, ini dia 12. Size A, ukuran citranya. Jadi misalnya size citra 86, berarti ukurannya 86. B, image size. Jadi ada citra mau diperkecil, tinggal dibuat ini dia. Nah, ini adalah format pengkodingannya yang umum digunakan di MATLAB. C sama dengan A plus 100, ini operasi aritmatikanya. Nah, ini juga contoh berikutnya. Ya, RGB, ini adalah sebuah citra RGB yang full color dikonversi menjadi gray. Ini menggunakan ininya ya, format pengkonversiannya. Apabila ada kamu ketikkan ini ya dengan F sama dengan ini mengambil komponen R dari satu citra RGB ya. Z IMD BW ini mengubah citra RGB, IMD BW. BW itu adalah grayscale, G itu grayscale yang ini tadi ya, gray dikonversi menjadi black white atau biner atau hitam putih. H sama dengan M2 gray mengubah matriks data menjadi citra. Z reshape sebuah citra diubah yang MN menjadi berukuran 1 kali M kali M. Nah, ini beberapa perintah-perintah atau format yang digunakan di MATLAB untuk mengkonversi citra itu tadi, apakah ke gray, RGB ke gray, mengambil komponen RGB-nya.
Jadi sebuah citra itu bisa diketahui berapa R-nya, berapa Z-nya, ya green-nya, kemudian berapa blue-nya ya. Resize. Jadi resize biasanya untuk citra itu di tahap preprocessing, citra yang akan diolah dibuatkan sama semua ukuran awalnya dengan menggunakan resize. Resize ini codingnya ya. 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 Imrit, kemudian tampilkan, Imrit, tampilkan. Ini masih mudah, tinggal mengetikkan di run. Ini dia menampilkan sebuah citra yang grayscale, ya. Jadi ada sebuah gambar nanti ditampilkan dalam grayscale-nya. Nah, ini contohnya, ya. Ini codingnya. Kemudian menampilkan gambar atau citra dalam thresholding-nya. Nah, ini dibuatkan, ya. Ini tinggal diketik. Ini contoh kemarin ada sebuah citra. Ini penelitian Ibu mengkonversi, mengidentifikasi tanda tangan. Jadi ini dia. Jadi ini ukuran 108142, ini 423457. Nah, ini di ukurannya ya. Secara umum matriks IMG adalah M kali N yang dibuatkan dalam size-nya. Jadi sebuah citra seperti tadi gambar Ibu yang Ibu tampilkan itu bisa diketahui berapa ukurannya, berapa ukurannya yaitu panjang kali lebarnya. Ini bisa dihitung di MATLAB-nya ya, mengetahui ukuran citra. Jumlah baris dan jumlah kolom ini juga penting dalam membuat sebuah citra. Untuk informasi sebuah citra selain pixel, tadi bitnya, kemudian ini tadi luasnya, berapa R-nya, berapa Z, berapa B, ini adalah jumlah baris dan jumlah kolomnya digunakan di MATLAB. Ini format pengkodingannya ya. Contoh ini sebuah gambar yang menampilkan ini ya. Jadi insert nama filenya apa? Ada yang bisa mencoba menampilkan citra? Ini juga sama menampilkan sebuah citra ya. Menampilkan dua citra di jendela masing-masing. Kalau tadi hanya satu citra dipanggil, ditampilkan, ini bisa sekaligus dua tampilan. Jadi semacam dua window, dua layar dia ya, figur 1, figur 2. Bisa ya. Nanti bisa ditampilkan. Kemudian menampilkan jenis citra berapa R-nya, berapa Z, berapa B. Bisa dilakukan dengan ini tadi ya. Oke. Kita perhatikan ya, RGB tadi range-nya 0 ke 255. 0255 itu apabila Z0, B0 yang Ibu tampilkan tadi ada color-nya. Nah, ini menunjukkan R-nya 255. Apabila R-nya 0, Z0, B0 ini menjadi hitam. Apabila R-nya 255, Z-nya 255, B-nya 255 ini putih. Jadi misalnya kalau kamu menggunakan cat warna mencoba-coba juga ini dapat ya, terlihat hasil warnanya. Atau di Photoshop kamu isikan nilai R-nya berapa Z-nya. Jadi kalau misalnya kamu membuatkan program, stop share dulu ya. Jadi ada di sini. Oke ya. Oke, ini adalah kayaknya. Kalau kita perhatikan di sini ya, ini kita bahas minggu depan ya. Ini adalah warna-warna yang ada pada citra. Ini belum ke ruang warnanya ya. Ada RGB, ada HSL, ada HSP, HSI. Nah, ini dia. Ini semua ada rumusan untuk mencari berapa R, berapa Z, berapa misalnya HSP, hue, saturation, V-nya berapa, ini bisa dihitung. Nah, ini kalau misalnya mau kita coba bisa digunakan. Contoh, ini konversi ya, menggunakan Visual Basic boleh. Kalau kamu mau pakai C+, boleh. Ini mau pakai Java boleh. Ini ada bisa kalau misalnya kamu mau mencobanya. Jadi mau mengkonversi warna. Ini juga transformasi RGB ke HSV. Ini diimplementasikan ke pemrogramannya. Ini bisa semua ya. Apakah menggunakan Visual Basic, VBNet, C, ini ada contohnya. Kalau mau mencoba bisa ya, tapi kita tidak fokus ke situ. Kita materinya ruang warna. Hanya kalau untuk semester ini harusnya sudah bisa menampilkan gambar tadi ya, kemudian membuat grayscale-nya, kemudian ke binernya dikonversi dalam bentuk pemrograman ya. Kemudian membuat histogramnya. Itu aja dulu kalau semester ini, kalau bisa tadinya. Namun kalaupun belum, Ibu berharap harus dicoba ya supaya
ada output dari perkuliahan kita ini. Jadi itu tadi ya ruang warna. Jadi kalau mau kita lihat lagi ruang warna citra yang tadi, ini banyak pembahasannya ya. Dari ini belum lagi rumus-rumusnya, istilahnya ini ya. Kamu mungkin hanya mendengar RGB, CMYK. Ini masih ada HSE, HCL, UFV. Kemarin ada yang bertanya, Ibu apakah boleh saya menggunakan OpenCV kalau tidak salah? Itu lebih bagus kalau menampilkan ini color warna itu bisa ya menampilkannya. Jadi itu tadi yang kita bicarakan, titiknya di mana kuning yang tadi RCB-nya berapa, hijaunya ini berapa, cyan-nya berapa. Ini komponennya. Ini semua bisa dilihat digunakan di MATLAB. Memang benarkah nilai R sekian, Z-nya berapa, B sekian, hasilnya warnanya apa. Ya. Ini HSL, ya. Hue Saturation Likeness. Ini ke minggu depan. HSP, Hue Saturation Value, ya. HSI, ya. Ini dia Hue Saturation, ada I-nya satu lagi adalah illusion ya, ada dia. Ini ada HSI ya. Ini tampilan warnanya. Kemudian HCL. Nah, ini dia. Jadi komponen color itu semakin kalau digital itu sangat banyak komponen colornya. U atau PAL, ruang warna yang digunakan sebagai bagian dari kompresi image. Nah, ini dia ya. Kita lihat di sini skalanya pada sumbu XY-nya ya. Ini min, ini positifnya, ini Y negatif, ini Y positifnya. Ini color lagi, ini lagi. Nah, ini harus bisa kita bedakan. Kalau kita perhatikan menggunakan contoh ya, ini ke minggu depan aja contoh. Diketahui color, ada nanti disebut color XYZ. Nah, ini dia kita harus bisa menghitungnya ini berapa. Ya, menghitungnya ini X-nya berapa, Y berapa dari grayscale-nya. Selain tadi kita mengimplementasikan dalam pemrograman, kita harus bisa menghitung, nah ini dia, ya. Jadi mengkonversi color dari CE RGB ke CE XYZ. Ini ada rumusnya, transformasi sistem koordinat warna. Ada rumus matematiknya, ini ke programnya. Demikian seterusnya ya. Jadi ini yang pembahasan ini. Ini CMYK. Ketahui CMYK C itu adalah 1 kurang R. M 1 kurang G, Y 1 kurang B. Jadi color itu bisa dihitung ya, mengkonversi namanya. Mengkonversi RGB ke CMYK, RGB ke lab color misalnya itu ada ya, menggunakan rumus-rumus yang ini. Dan ini ditampilkan dalam pemrogramannya. Nah, ini adalah transformasi RGB ke IHS. RGB IHS-nya intensity hue saturation. Ini tampilannya kalau dibuatkan dalam segitiganya, di mana si hue, ini saturation-nya, bagaimana mendapatkan I-nya, ya, intensity-nya adalah sepertiga dari RGB-nya, ini rumusnya. Kemudian ini dihitung H yang dari sini ya, hue-nya adalah kosinus pangkat min 1, ya, ini dia rumusnya. Nah, ini ditampilkan. Ini juga menghitung saturation-nya, ini menghitung H tangen S, ini seterusnya. Ini yang dibahas untuk HSV-nya. Jadi ini kita kerjakan di minggu. Lulita ini sudah mau waktunya sudah habis, jadi tidak perlu karena kita akan ada waktunya untuk oke. Oke, jadi Ibu sampaikan karena kalian akan mengikuti kuis. Jadi yang hadir hari ini nanti ini akan Ibu bagi di apa itu di Google Gizi. Hanya yang mengerjakan adalah yang hanya hadir untuk yang ada di Zoom aja. Jadi kalau yang lain bertanya, kenapa saya tidak bisa masuk? Ya, apa boleh buat ya. Ibu dari kemarin sudah mengingatkan, bahkan semester sebelumnya pun semester pertemuan sebelumnya pun sudah diingatkan ya. Silakan ini dikerjakan. Bila ada pertanyaan, silakan ditanya atau biar Ibu tutup karena Bu Kaprodi sudah menunggu mungkin. Bagaimana? Ada pertanyaan? Kuisnya deadline-nya kapan, Bu?
sebelum UTS. Jadi kan libur kita agak lama nih, terserah kamu, ya. Ibu memberikan kebebasan, hanya itu aja ada aturannya. Semakin cepat kamu kumpulkan, nilaimu ada. Bisakah pas UTS? Bisa aja, tapi jangan marah kalau misalnya ibu nggak akan nilai, gitu dia, ya. Pas UTS nanti di situ mau ujian, di situ kamu mau kumpulkan nggak masalah, tapi tidak ada nilainya, gitu dia ya. Ibu nggak akan memberikan apa itu harus ini enggak ya. Ibu sudah berikan aturan, kalau tidak sesuai ya tidak ibu nilai atau tidak dianggap gitu aja, ya. Oke. Silakan diisi kuisnya, kuesionernya kalian sudah pernah. Terima kasih atas waktunya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kita bertemu suatu UTS. Selamat malam. Malam, Bu. Selamat Malam, Bu. malam, Bu. Malam, Bu. Malam. Malam, Bu.